Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ikhwan dan akhwat sekalian? Sabahul khair. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita akan belajar tentang pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam yang belajar tentang di surat Al-Falaq. Pasti teman-teman sudah hafal tentang surat Al-Falaq. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar banyak tentang surat Al-Falaq, atau di dalamnya kita akan belajar tentang suratnya, tajwidnya, kemudian maknanya, kemudian apa yang ada di dalamnya, atau sebab-sebab atau asbabun nuzul yang ada di dalamnya. Teman-teman sekalian, di pagi hari ini Ustaz akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari surat Al-Falaq itu atau pengertian-pengertian di dalamnya. Yang pertama, surat Al-Falaq itu yang berarti adalah waktu subuh. Kemudian surat ini diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan salah satu surat Makkiyah. Kemudian surat ini juga surat 100 ke-13 dari surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu 114. Nah, kemudian surat ini juga disebut dengan Al-Muta'awwizin atau surat perlindungan. Surat perlindungan di sini ada dua, surat Al-Falaq kemudian An-Nas. Nah, sebabnya nuzulnya surat ini adalah ketika Rasulullah SAW yang ingin dikutuk atau disihir oleh seorang Yahudi, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimnya surat ini. Teman-teman sekalian, Ustaz akan membacakan sedikit surat dari surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ustadz akan membacakan sedikit maknanya. Di ayat yang pertama dikatakan bahwasanya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Yang kemudian di ayat kedua, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Yang ketiga adalah, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian yang keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan sihir yang menimpa pada buhul-buhul talinya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, Allah Subhanahu wa taala di surat ini menganjurkan kepada kita untuk berlindung kepadanya. Dengan surat ini kita tahu bahwasanya syaitan-syaitan itu akan pergi ketika kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak soleh dan soleha level kelas 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca tentang surat Al-Falaq tadi dan maknanya, kita belajar tentang tajwidnya. Sebelum kita belajar tentang tajwidnya, kita harus mempelajari dulu tentang huruf-huruf yang ada di dalamnya. Kemudian nih, yang paling sering muncul di surat Al-Falaq di sini adalah ada 3 tajwid. Ada 3 hukum tajwid. Yang pertama ada mad tabi'i, ikhfa, kemudian ada qalqal. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba dari langsung kepada suratnya. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu. Di situ di ayat yang pertama a'udzu itu adalah mad tabi'i, kemudian birabbi. Di situ adalah ada kalimat birabbi, di situ ada tasdidnya, maka ada penekanan di
ketika bacanya. Al-falaq berarti adalah hukumnya di situ qalqalah kubra, atau karena dia ada di ujung kalimat. Kemudian min syarri ma khalaq. Min itu adalah min syarri, nun mati bertemu dengan shin, maka hukumnya adalah ikhfa. Kemudian ma itu adalah mat tabi'i, kemudian khalaq di situ ada qalqalah kubra. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri situ juga ikhfa, kemudian ghasikin di situ gha adalah mat tabi'i, idza itu mat tabi'i, waqab di situ ada qalqalah kubra. Kemudian lagi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di sini ada wa min syarri berarti ikhfa, kemudian naffatsati fil 'uqad. Di situ adalah mat tabi'i jangan lupa ada panjangnya 2 harokat. Uqad di situ adalah qalqalah kubra. Kemudian yang terakhir di sini ada wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di situ adalah wa min syarri. Wa min syarri adalah hukum dari ikhfa. Kemudian hasidin di situ ada mat tabi'i. Idza di situ mat tabi'i juga. Kemudian ada hasad. Hasad di situ adalah hukum dari qalqalah kubra. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat dan jaga selalu kesehatan. Selalu tetap di rumah, kemudian jangan lupa ibadah. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.